teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian kalimat. Menurut para ahli, ada 5 para ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian kalimat. Namun, secara umum, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik secara lisan maupun tulisan. Sebaik-baiknya kalimat adalah yang memiliki subjek dan predikat. Jika tidak memiliki dua aspek tersebut, itu bukanlah sebuah kalimat, melainkan adalah frasa. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kalimat. Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur kalimat ada 5. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, dan ada keterangan. Nah, subjek adalah pelaku dalam kalimat atau biasa disebut tokoh dalam kalimat. Contohnya ada ibu, saya, adik, atau nama orang. Kemudian yang kedua ada predikat. Predikat adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Contohnya memasak, berjalan, menceritakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada objek. Objek biasa disebut korban dalam kalimat atau korban yang dilakukan oleh subjek. Contohnya ibu memasak nasi. Nah, nasi ini adalah objek dalam kalimat. Kemudian ada pelengkap. Pelengkap biasanya diletakkan setelah objek. Nah, pelengkap ini biasanya melengkapi objek jika tidak ada objek maupun ada objek. Pelengkap ini yang melengkapi dalam kalimat. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Nah, keterangan diletakkan setelah pelengkap. Keterangan adalah suatu kata yang menerangkan perlakuan dari subjek di antara subjek, predikat, dan objek dalam kalimat tersebut. Nah, keterangan ini ada keterangan waktu, ada tempat, ada cara, dan sebagainya. Namun yang umum digunakan adalah keterangan tempat dan waktu. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Nah, di dapur ini merupakan keterangan tempat. Atau contoh yang lain, adik sekolah di hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini termasuk keterangan waktu. Nah, selanjutnya ada pola kalimat dasar. Ada 8 pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan yang kedelapan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia memiliki 2 jenis. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola buah kalimat atau satu kejadian atau peristiwa dalam kalimat dan yang hanya memiliki subjek dan predikat. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki 2 atau lebih pola buah kalimat atau 2 atau lebih kejadian atau peristiwa di dalam kalimat dan terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Dan biasanya di antara induk dan anak kalimat selalu disisipkan oleh konjungsi. Nah, kemudian kalimat majemuk terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah suatu penggabungan 2 atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sederajat atau sejajar. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah suatu penggabungan 2 atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Kemudian yang ketiga ada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah penggabungan dari beberapa kalimat tunggal yang dikarenakan subjek dan predikatnya sama. Dan dari bagian yang sama tersebut hanya diucapkan satu kali. Kemudian yang keempat ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah penggabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kalimat. Ada 7 ciri-ciri kalimat. Yang pertama adalah jika dalam wujud tulisan, kalimat harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kemudian yang kedua, jika dalam wujud lisan, kalimat harus diucapkan dengan suara yang naik turun, keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Kemudian yang ketiga, kalimat
sekurang-kurangnya kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Kemudian yang keempat, kalimat merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Kemudian yang kelima, kalimat dapat berdiri sendiri. Kemudian yang keenam, kalimat harus memiliki pola intonasi akhir. Kemudian yang ketujuh, kalimat di dalam sebuah kalimat itu harus ada huruf kapital dan ada tanda-tanda baca. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kalimat yang baik dan benar itu? Kalimat yang baik dan benar adalah kalimat yang telah memenuhi beberapa aspek. Nah, aspek-aspek tersebut adalah kalimat yang baik dan benar itu harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Nah, kemudian, jika dalam bentuk kalimat majemuk, kalimat tersebut tidak boleh dipenggal. Nah, kemudian, kalimat harus disusun secara padu. Kemudian, kalimat itu dalam memiliki bentuk-bentuk yang sejajar. Nah, dalam penyusunan kalimat itu harus dengan kata-kata yang hemat dan memiliki arti tunggal atau tidak boleh ambigu serta disusun secara logis. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan materi kedua.